وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, ya, hari Kamis yang mungkin kajian perdana bahasa Arab di bulan Ramadan yang hari ini, yang biasanya kita memiliki jadwal yang itu adalah Senin dan Kamis, ya. Mungkin untuk selama Ramadan ini insya Allah kita akan mengambil waktu pada setiap hari Kamis, ya, di waktu yang sama pada asar. Tetapi memang ada sedikit tambahan. Kalau yang biasanya kita menjelaskan tentang birumnya saja, sekarang kita menjelaskan juga tentang birus-birus. Ya, tujuannya supaya semakin banyak kata dan memudahkan kita untuk bisa percakapan bahasaan. Ngomong ini suaranya kedengeran kan? Kedengeran ya? Insya Allah, ya, sebelum judulnya, ya, kita akan bahas dulu untuk, ya, mungkin sebagian kita juga pernah yang mempelajari, yaitu hitung murojaah bagi yang sudah belajar, ya, ya, bagi yang belum belajar, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan. Apalagi kitab Durusul Arabiyah ini, dari judulnya saja, ya, di sini sudah ditulis yang bahwasanya Durusul Arabiyah ini adalah kitab li ghairi nadiki nabi. Itu adalah kitab yang dirancang, yang ditulis atau dirancang bagi orang yang tidak berbicara dengan. Artinya, maksudnya kitab Durusul ini dirancang, didesain bagi orang-orang yang tidak berbicara bahasa Arab seperti kita orang Indonesia, ya, pokoknya selain orang Arab. Makanya di sini diberikan atau banyak hal-hal kemudahan, ya, khususnya bagi kita yang belum pernah mempelajari bahasa, ya, langsung aja ya, karena waktunya terbatas, langsung saja. Yang pertama, ad-darsul awwal, ya, ad-darsul al-awwal. Ad-darsul itu apa artinya? Yang pernah belajar bahasa ad-dars apa? Pelajaran, ya. Ad-darsul awwal, yaitu adalah pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama. Ya, nanti ad-darsul ini adalah pelajaran.
Ya, ad-darsul awwal, yaitu adalah pelajaran yang pertama. Apa yang dibahas dalam kitab Durusulullah, ya, di pelajaran pertama ini, yaitu adalah membahas tentang kata hadza. Ya, tentang kata hadza. Hadza itu, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, memiliki arti ini. Ya, hadza itu memiliki ini. Tetapi, ya, para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya hadza ini adalah suatu kata. Ya, hadza ini adalah suatu kata yang menunjukkan sesuatu. Ya, hadza ini suatu kata yang menunjukkan sesuatu, mengandung syarat. Ya, hadza ini adalah suatu kata untuk menunjukkan sesuatu yang mengandung 3 syarat. Yang mengandung 3 syarat. Syaratnya apa? Syarat yang pertama, kalau kita mau menggunakan kalimat hadza, ya, kalau kita mau menggunakan kata hadza, maka itu harus, ya, di dalamnya mengandung 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu adalah dekat. Ya, syarat yang pertama adalah dekat. Ya, syarat yang pertama adalah dekat. Syarat yang kedua yaitu adalah tunggal, alias satu, berarti ya tunggal, ya, alias tunggal. Dan syarat yang ketiga yaitu adalah mudzakkar. Adalah mudzakkar. Mudzakarnya apa? Mudzakarnya apa? Lawan daripada mu'annas. Berarti mudzakar itu laki-laki, mungkin, ya. Kalimatnya itu laki-laki. Kan ada dalam kalimat itu ada namanya mudzakar, ya. Ada namanya mu'annas. Kalau mudzakar itu menunjukkan untuk laki-laki. Kalau mu'annas menunjukkan untuk perempuan. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya, kalau mu'annas itu diakhiri dengan namanya ta marbutoh. Ya, ta marbutoh. Bentuknya seperti ini, ya. Gitu, ya. Kalau terpisah seperti ini, ya. Kalau terpisah, ta marbutoh seperti ini. Kalau terpisah seperti ini, ta marbutoh. Ini kalau terpisah seperti ini. Kalau tersambung berarti seperti gini, gitu kan? Benar nggak? Benar, ya, masa salah? Ya, kalau saya salah diluruskan, ya. Jadi yang namanya kata atau kalimat itu ada mudzakkar, ada mu'annas. Kalau mudzakkar menunjukkan laki-laki, kalau mu'annas menunjukkan perempuan. Nah, cara membedakannya, kalau mu'annas itu memiliki tanda yang bersama tak seperti ini. Ini tak marbutoh. Kalau taknya posisinya terpisah, ya. Kalau tidak terpisah, maka tandanya seperti ini, ya. Yang terpisah, tak yang menunjukkan perempuan, apa contohnya? Contohnya apa? Baqaratun, ya, baqaratun. Ini pasti, ini menunjukkan mu'annas. Kenapa? Karena terdapat tamar butoh, ini terpisah. Contoh yang kedua, kata atau kalimat yang menunjukkan perempuan, ya, yang ditandai dengan tak marbutoh yang
tersambung. Contohnya adalah madrasatun. Madrasatun ini tanya sambung. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa di. Jadi syarat kalau kita mau menggunakan kata hada ini, kata hada ini, bebaskan pakai kata hada ini, itu harus dipenuhi 3 syarat. Syaratnya adalah dekat, karena kalau jauh itu nggak menggunakan hada. Jauh itu pasti menggunakan apa? Galingkar, ya, dan yang lainnya. Yang kedua, syaratnya harus tunggal, alias harus satu. Karena kalau 2 nanti bukan pakai hada, tapi apa? Adani. Jelas? Yang ketiga, syaratnya harus mudzakkar. Karena kalau muannas itu tidak menggunakan hada, tapi hadhihi. Gampang kan? Gampang aja bahasa Arab ternyata ya. Itu yang harus kita pahami. Nah, makanya kita sambung ya ke pembahasan atau contoh yang ditulis dari kitab ini. Kalau baca mah insya Allah semuanya sudah bisa baca ya. Sudah bisa baca semuanya. Tapi ya perlu ditekankan yang namanya bahasa Arab itu harus sering diulang-ulang. Bukan hanya sekedar menghafalnya saja. Begitupun belajar. Belajarnya apa? Makanya kalau dalam kitab bahasa Arab ada istilah istami warodi. Kamu dengarkan, kemudian kamu ulang-ulang. Artinya apa? Harus dibaca sama-sama. Ya, kalau nggak dibaca sama-sama akan sulit. Kenapa harus dibaca sama-sama? Supaya lisan kita nih, lidah kita terbiasa. Ya, kadang kita kalau belajar bahasa Arab nggak diulang-ulang, nggak dibaca bareng-bareng, cuma dipahami gini aja, susah. Kita mungkin paham gitu ya, cuman ketika ngomong pabaliu, gitu ya, pabaliu sama pabaliu jeung naon, jeung hutang, bukan ya, pabaliu cara mengucapkan. Ya, makanya bisa diawali dengan contoh-contoh yang itu harus kita ulang, baca nanti giliran semuanya harus membaca. Ya, karena nggak usah khawatir. Dalam durus sulugoh itu semuanya ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya, kita lagi-lagi belajar nahwu. Ya, meskipun nanti juga ada contoh dalam kitab ini nggak ada harokatnya, tapi sudah dijelaskan sebelum, gitu ya. Jadi harus dibaca. Pertama, hada baitun. Ya, berarti hada baitun apa ini? Ini rumah. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti posisi rumah tersebut adalah dekat. Makanya menggunakan kalimat hada. Kan tadi syarat hada apa? Ada 3. Dekat, tunggal, dan apa? Hah? Mudzakkar. Awas gara-gara masuk kayak gini ke sini ya, ingatlah kerupuk mihwa itu disamelan ya. Ingat fokus ada baitun ya. Nanti dibaca terus diikuti bareng-bareng. Harus kayak gitu. Wayahna ya. Ini belajar bahasa saya juga dulu gitu. Belajar bahasa Arab, satu baca, yang lain mengikuti. Satu baca dengan artinya, yang lain juga mengikuti dengan artinya. Harus seperti itu, wajib. Ya, kita baca dulu. Hadza baitun. Artinya apa? Ini rumah. Hadza masjidun. Artinya hadza babun. Langsung arti. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Ini
pena ya atau pulpen ya. Kemudian hada miftahun. Ini mah sebetulnya artinya gampang dan saudara yang kemarin ya. Kan tadi judulnya apa? Li ghairi natiki nabi. Kitab ini dirancang bagi orang yang nggak bisa ngomong bahasa Arab, yang bukan orang yang terbiasa ngomong bahasa. Jadi setting mudah. Jadi kalau sudah belajar lurus dulu kok nggak bisa ngomong bahasa Arab, ketemu luar sudah. Ya, harus bisa. Makanya nanti bukanya jangan kerupuk mie, harus kurma ya, biar bisa bahasa Arab. Nanti kerupuk mie di Samalan bahasa Sunda. Nah, ada maktabun, ada sarirun, ada kursiyun. Masya Allah. Gampang kan? Gampang. Dan kemudian ya kalau kita sudah tahu tentang sebuah kata yang kita bahas di darsul awal tersebut, kata atau kalimat kata tersebut, maka mu'alif di sini melanjutkan dengan penyambungan kalimat hada dengan atau kata hada dengan kata ma. Ma itu apa artinya? Hah? Apa? Ma itu artinya apa? Ya, apa? Sampai di situ aja penjelasan. Ma itu apa? Kalimat ya atau kata yang menanyakan sesuatu, kata atau yang menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya, ma itu adalah kata untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya apa? Contohnya tadi sudah kita baca. Ada baitun, ya. Baitun ini berakal atau enggak? Nah, makanya di sini digunakan ya dengan kata ma itu untuk menunjukkan kata tanya tetapi pada hal-hal yang tidak berakal. Makanya di sini katakan apa? Mahad hada baitun. Apa ini? Bahwasanya ini adalah rumah. Rumah berakal atau enggak? Enggak, makanya menggunakan ma ya. Coba baca dari satu-satu ya. Baca. Kelihatan ada ya? Tapi diikutin sama yang lainnya sekaligus membaca arti. Langsung. Apa ini? Stop dulu ya. Nah, di sini ya tadi kita membahas tentang ma, bahwasanya ma itu adalah kata tanya yang menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Di sini ada tambahan lagi, di sini ada apa ini? Hamzah atau alif ya. Artinya adalah apakah ya, artinya adalah apakah. Alif ini atau hamzah ini meskipun memiliki apakah, para ulama itu menjelaskan hamzah di sini yaitu adalah sebuah kata ya yang menuntut jawaban salah satu dari dua ya. Hamzah itu apa? Atau alif di sini apa? Yaitu adalah kata yang membutuhkan jawaban salah satu dari dua.
yaitu adalah antara na'am dan la. Ya. Jadi alif di sini atau hamzah ini apa? Artinya apakah? Konteksnya apa? Yaitu adalah kata yang membutuhkan jawaban, ya, salah satu di antara dua. Artinya kalau seseorang ditanya apakah, itu jawabannya itu salah satu dari dua. Bisa iya atau tidak. Iya dalam bahasa Arab apa artinya? Naam. Kalau tidak dalam bahasa Arab artinya la. Jelas? Ya, berarti kalau di sini dikatakan ahadza baitun, pasti jawabannya antara salah satu dari dua. Kalau enggak naam berarti la. Kalau kenyataannya sesuai dengan pertanyaan, berarti jawabannya pasti naam. Ya. Kalau kenyataannya tidak sesuai dengan pertanyaan, berarti jawabannya adalah la. Kenapa? Ini untuk menjelaskan, ya, jawaban yang meskipun mungkin sebagian kita ya atau sebagian orang Arab itu kalau ditanya kadang langsung jawab aja gitu. Ahad apa itu gitu ya. Kadang nggak langsung nah ya dengan jawaban langsung aja ya dengan jawaban mereka ya, bukan diawali dengan naam ataupun la, tetapi kaidah yang baik ketika ada seseorang yang bertanya ahal dan kita nah itu bahasa yang bagus. Kadang orang Arab itu ya orang-orang biasanya gitu orang-orang yang kayak di Baduy gitu ya kayak di pinggiran kalau ditanya misalkan ahada atau ahadihi sayyarah dia jawab cuma gini aja. Itu kalimat bukan dalam bahasa Arab, bukan ya ini mobil anda bukan gitu kan. Nah, itu sering kayak gitu di Yaman kayak gitu sering kalau ditanya ini HP anda bukan itu jawabnya iya maksud. Nah itu dalam bahasa Arab bukan sebuah kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Arab itu jelas. Yang pertama apa? Harus memiliki makna, harus lebih daripada dua kata atau dua kalimat. Kemudian harus dalam bahasa Arab. Ya, kayak misalkan pertanyaan Alisa kadzalik, jawabannya gimana? Nah, secara betul nggak salah. Sananya misalkan Alisa kadzalik, bukankah sekarang itu adalah hari Kamis? Alisa kadzalik, bukankah begitu? Ketika kita jawab na'am, betul nggak salah. Tetapi secara kaidah ketika seseorang ditanya Alisa kadzalik, bala. Jawabannya pasti bala. Itu kalau kita mau mengikuti bahasa yang baik dan benar. Sama dengan yang kita bahas kali ini. Ketika ditanya dengan ahada, pasti jawabannya apa? Diawali. Baik itu dengan na'am ataupun la. Na'am kalau sesuai pernyataan dengan pertanyaannya berarti na'am. Kalau tidak sesuai berarti menjawab dengan la. Jelas ya bahwasanya a di sini ini memiliki arti apakah atau kata yang membutuhkan jawaban salah satu dari dua ayat itu adalah na'am dan la. Nah, ketika di sini ditanya tadi ahada baitun, apakah ini bait? Jawabannya pasti na'am karena gambarnya rumah. Maka dijawab apa? Na'am, ada bait. Jelas sampai sini? Ya, apa namanya? Harus kita pahami karena memang penting ya. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab dari awal, nanti susah. Ya, meskipun ya sebagian kita nggak mau gitu belajar bahasa Arab dari dasar itu ya, dari ada, dari dalika. Padahal ini yang sangat penting, fondasi yang paling awal.
Kita aja nih yang ibaratnya sering ngomong bahasa Arab, kadang sering kaca letong juga, sering lupa juga, salah menggunakan hada atau hatihi, sering kebalik. Ya, jelas begini? Jelas ya. Dibaca lagi. Apa komisnya artinya? Hah? Ini kalau bisa kosakatanya ya ditulis dan dihafalkan ya. Ini artinya apa? Kemeja. Karena bahasa Arab kalau nggak menghafal, ya jangan pernah mimpi bisa ngomong bahasa Arab gitu aja. Ya, ilmu itu kan harus dihafal. Kalau nggak dihafal nanti nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ya. Ini kan dari awal kita tujuannya belajar dulu supaya apa? Menambah kosakata dan apa? Dan mampu berbicara bahasa Arab. Jadi lanjut. Sarirun apa tadi artinya? Ranjang. Ya. Ah? Nah, awas hati-hati ya. Ini bahasa Arab ini namanya. Ya. Artinya karena gampang ngapain sudah ya. Ayo diulang. Nah, tadi ditanya, Ustaz tadi kan kalimat ada atau kata ada itu kan harus sesuatu yang dekat ya. Ini gimana bintang? Maksudnya bukan bintang yang di langit, tapi bintang yang ada dalam kitab. Maksudnya ya, makanya pakai ada. Ya, kalau yang di langit pasti nggak menggunakan ada, menggunakannya apa? Zalika. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, semuanya harus bisa ya, semuanya juga harus mula-mula dan semuanya juga harus bisa membaca. Kemudian ya, yang selanjutnya sampai jam berapa gitu tuh? Setengah enam ya, setengah jam aja cukup ya. Tamrinun. Apa arti tamrin? Hah? Bukan nama jalan ya. Ya, tamrin itu artinya latihan. Ya, itu namanya tamrinun alias latihan. Abu Fatir, coba dibaca dari tamrin itu. Tamrinun, langsung sama artinya. Ya, langsung itu. Dan langsung dijawab. Bahasa Arab dan artinya. Miftahun. Nah, makanya ini adalah kunci.
Ada apa? Mahada ada kolamnya. Ya. Masya Allah. Mudah aja kan bahasa Arab? Mudah. Kenapa diangkat susah? Ya, kita selama ini sudah menganggap susah. Ya. Satu lagi lah tamrinnya ya, biar kita langsung lanjut ke judulnya. Ya, kalau barusan ya kita latihan menggunakan kata ma. Ya, ma itu tadi apa artinya? Apa? Konteksnya apa? Ah, kata tanya yang menunjukkan yang tidak berakar. Sekarang tamrin yang kedua dibaca hamzah. Tamrin apa tamrin artinya? Ya, mas. Udah. Ini nanti kan ini sudah di ini ya, sudah apa namanya? Sudah dikirim di grup ya. Nanti dibaca-baca lagi di rumah, diulang-ulang. Ya, mufradatnya dihafalkan lagi. Ya, meskipun memang di sini kalau pelajaran yang pertama itu ya masih ada tamrin satu lagi. Ya, ayo yang ketiga, anak lupa lagi nama tulis. Ready ya? Ya, masya Allah. Ayolah, ikra. Ikra waktu. Ikra apa artinya? Bacalah waktu. Apa artinya? Ya, udah, stop. Ada maktabun artinya apa? Oke, baca selanjutnya. Ada masjidun artinya masjid bahasa Indonesianya apa? Oh ya, selanjutnya. Artinya ini kan. Lihat. Ah, oh. Apa selanjutnya? Mahada dan selanjutnya apa? Ini setelah mahada yang ini. Artinya satu lagi ke sini. Masya Allah. Ini nggak ada harokat pada bisa baca. Hah? Nggak ada harokat ini. Masya Allah ya. Mana ini nggak ada harokat ini bisa baca. Ada masjidun, ada kolamun. Masya Allah. Gampang kan bahasa Arab itu? Gampang ya. Karena dalam Rasulullah itu ya tidak terlalu berat untuk membahas nahwunya. Makanya tadi kita jelaskan di awal kenapa harus mengenal atau mengetahui salah satunya adalah arti ma.
Ma itu artinya adalah apa konteksnya untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Tapi kalau kita mau menanyakan sesuatu hal, ya makanya jangan sampai kita mengatakan bahwasanya eh, nanya kepada orang ya tentang seseorang dengan kalimat ma, itu keliru dalam secara kaidah karena ditujukan untuk sesuatu hal yang tidak berakal. Ma Muhammadun gitu ya. Muhammad berakal apa enggak? Nama orang. Maka kalau kita ingin bertanya dengan sesuatu hal yang konteksnya berakal, maka di sini dibahas dengan apa? Dengan kata man. Man itu artinya siapa, ya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah kata tersebut sebagai kata tanya bagi yang berakal. Itu ya. Jelas ya? Lanjutin apa sudah dulu? Langsung nahu ya. Langsung nahu ya. Ini sebagai sampingan insyaallah. Ada yang mau ditanyakan dulu gitu? Oh, apa tuh nggak ada? Oh gitu. Sudah nggak apa kalau mau dites. Ada berapa akun? Masya Allah. Ini tiga kayaknya formasi yang selalu tiga. Coba nih keluar. Ya, keluar. Tidak.
Itu tapi nggak Ahmad di grup nggak ada ini. Ininya ada tulisannya nggak Ahmad di HP ini? Kan di ininya kita di HP-nya ada PDF-nya. Ada? Ya. Itu kan ada 3 orang ya. Coba yang pertama baca yang mahada. Dibaca langsung diartikan. Mahada, apa ini? Hada, mahada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Hada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Ya, benar ini rumah. Mahada, apa ini? Hada komisun, ini kemeja. Ahada sariru, apakah ini ranjang? La, hada kursiyun, bukan ini kursi. Ahada miftahu, apakah ini kunci? La, hada kolam, bukan ini pena. Mahada, apa ini? Hada najmun, ini bintang. Masya Allah. Ya, Ahmad yang selanjutnya. Mahada Dibaca dulu. Ini judulnya. Tafsir awal latihan pertama. Mahada, apa ini? Hada miftahun, ini kunci. Mahada, apa ini? Hada kitabun, ini kitab. Buku. Ini buku. Mahada, apa ini? Hada kolamun, ini pena. Mahada, apa ini? Hada babun, ini pintu. Mahada, apa ini? Hada baitun, ini rumah. Mahada, apa ini? Hada kursiun, ini kursi. Masya Allah. Barakallahu. Yang selanjutnya, Ahmad selanjutnya. Langsung dijawab dan diartikan. Hada baitun, kursiun. Hada baitun. Oke. Cukup ya, Rasulullah sampai di sini dulu ya. Cukup apa dilanjut lagi? Cukup dulu ya. Nanti insya Allah dilanjut di pertemuan selanjutnya. Tadi Allah saya datangnya juga telat karena di Banjaran hujannya lebih dulu dan lebih gede. Datang ke sini belum hujan. Salah kita lanjut di kajian Nahwu atau Jurumiyah insya Allah. Allah ya, kita lanjut langsung saja ya. Kemarin kita pembahasan terakhir di mana? Hah? Fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu gimana? Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Kemarin PDF-nya perasaan kan? PDF-nya.
Nih, yang disalib ini ya. Di pembahasan terakhir ya, kita sudah sampai di fiil fiil mudhari. Apa yang dimaksud dengan fiil mudhari? Hmm? Fiil apa tuh? Kata kerja, betul. Ya, fiil itu semuanya adalah kata kerja. Ada yang namanya fiil madhi, berarti kata kerja yang sudah lampau. Ada fiil mudhari, kata kerja yang apa? Yang sedang atau akan. Nah, kemarin kita sudah sampai di fiil mudhari, penjelasan tentang ma'lum dan majhul. Bahwa kata kerja atau fiil mudhari, kata kerja yang menunjukkan yang akan datang atau yang sedang terjadi, itu ada dua jenis, kan begitu ya? Ada yang namanya maklum, apa maklum teh? Aktif. Ada yang namanya majhul. Majhul itu pasif. Ya. Contohnya kalau yang maklum kayak gimana? Hah? Enggak, mudhari, mudhari. Hah? Yang tubuh, ya jelisu, ya kulu, yaftiru, ya, yang duru, ya namu, ya itu kata kerja yang aktif. Maka kalau ada menemukan kata kerja atau fiil mudhari yang aktif, maka itu diartikan sedang atau akan ya, berarti apa? Yang tubuh sedang menulis atau saya tubuh akan menulis. Tapi ya, kalau kita menemukan kata kerja atau fiil mudhari yang itu adalah majhul, maka itu secara arti bukan yang atau sedang tetapi apa? Sedang di. Benar nggak? Sedang di atau akan di. Makanya apa? Kita harus tahu bedanya, cara membedakan fiil mudhari ma'lum dan fiil mudhari majhul. Kalau maklum sudah jelas dimaklumi. Yang jadi permasalahan bagaimana mengetahui bahwasanya sebuah kata kerja itu adalah fiil mudhari majhul. Gimana cara mengetahui? Hah? Dhamma awaluhu wa kusiro, wa futiha. Kenapa di situ dikatakan ma qabla akhirih? Karena dalam fiil itu bisa jadi ada 3 huruf, 4 huruf ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya ciri fiil mudhari majhul itu adalah dhammah di awalnya, kemudian kasroh yang ketikanya nggak bisa kayak gitu, atau yang keduanya nggak bisa. Tapi harus dengan kalimat apa? Wa futiha qabla akhirih. Seperti tadi yaktubu, sedang menulis. Kalau jadi majhul, jadi kan tadi dijelaskan ya bahwasanya salah satu di antara hal yang harus kita ketahui itu yaitu adalah bahwasanya kalau kita ingin mengetahui fiil mudhari majhul itu cirinya adalah dhammah di awal, kemudian fathah sebelum akhirnya. Ya, benar nggak? Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan
Yang tubuh ini kan maklum ya. Ini kan maklum ya. Nah, berarti kalau ini dijadikan majhul, jadi gimana bacanya? Hah? Yuk, yuk tabu. Doma awalihi, ya kan? Doma ini. Yang kedua, wa futiha qabla akhirih. Ya, kodenya apa? Rumusnya bahwasanya untuk mengetahui atau menjadikan fiil mudhari yang maklum dijadikan majhul, maka kodenya atau rumusnya adalah didomah di awalnya dan di fathah sebelum akhir. Contohnya apa? Yang tubuh jadi yuktabu. Ya. Atau contoh lain ya. Contoh lain misalkan nasoah, ini mau ini ya, apa namanya, mati, yang gampang aja. Ya kulu itu artinya apa? Artinya makan. Coba kasih contoh Baji. Ya kulu jadi majhul. Yuk kalau berarti artinya apa? Kerupuk mie yuk kalau. Kerupuk mie sedang dimakan. Kalau kerupuk mie yakulu, kerupuk mie sedang memakan. Ya, itu diantara contohnya. Ya kemarin sudah kita jelaskan ya. Kemarin sampai di mana fi'il mudhari'nya? Sampai di mana kemarin? Hah? Gimana? Yang tasrif itu ya. Nah, bahwasanya fi'il mudhari itu ditasrif menjadi berapa? Menjadi 14 apa aja itu, siapa yang hafal? Saya kan bilang itu harus hafal itu. Kalau nggak hafal ya susah. Gimana mau kita bisa belajar atau bisa membaca kita. Sananya yang hadir aja, nggak apa-apa yang hadir. Coba. Hmm? Masya Allah. Oh, yang hadir Hamzah. Boleh. Masya Allah. Sergim, Adian. Sudah siapa? Terusna. Ya, selanjutnya Abu Silva. Nggak apa yang hadir dulu ya. Yang lain mah nanti saya ceknya lurus logo.
tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, 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 enggak. Adribu lah. Iya. So, nanti sering diulang-ulang ya. Jadi lancar nanti bahasa Arabnya nanti. Haji. Hah? Oh, nggak hadir. Wah, benar ya. Apa ada yang membaca nggak? Pada yang membaca silakan. Tapi hafalan loh ya. Ayo. Ada nggak? Atau enggak? Yang tahu, yang tahu, yang tahan, yang tahu, tahu tambahan, yang tahan, tahu Hah? tambahan, Gimana? tahu tahan, yang tahu, tahu tahin, tahu tahan, yang tahu tahan, tahu tahu, Naftahu. Ada yang lagi apa? Ustaz? Cukup. Sudah kita lanjut aja ya. Hal yang harus kita ketahui juga dari fi'il mudhari itu kalau dari jenisnya kita mengetahui bahwasanya ada fi'il mudhari ma'lum dan majhul. Tapi ya kalau dari segi akhirannya ya dari segi akhirannya kan tadi kita membahas nih misalkan contoh apa namanya yaktubu. Masya Allah. Ya yaktubu. Nah, kalau dari jenis akhir daripada huruf atau kata dalam fi'il mudhari itu dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi menjadi tiga. Kalau dari jenisnya fi'il mudhari itu ada dua jenis ya, maklum dan majhul. Tapi kalau berkaitan dengan akhir kata itu terbagi menjadi tiga. Ya, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ini harus paham ya, karena nanti setelah tentang fi'il itu menjelaskan tentang i'rab. Kita harus betul-betul paham. Ya, saya ulangi lagi. Fi'il mudhari itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang ma'lum, ada yang majhul. Tapi kalau ditinjau dari akhir katanya nih yang ini seperti yang tubuh, ya akhir katanya apa? Ba, ya. Kalau ditinjau dari akhir katanya, fi'il mudhari itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama, ya, namanya adalah shahihul akhir. So, saya sengaja tulis di sini ya, biar langsung kebaca. Ya, jadi fi'il mudhari itu ditinjau dari akhir katanya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama shahihul akhir atau sahih aja ya biar gampang sahih. Yang kedua illatun. Yang kedua apa? Illatun. Yang ketiga af'alul khamsah. Jelas sampai sini? Ya, bahwasanya fi'il mudhari kalau ditinjau dari akhir kata itu terbagi menjadi tiga.
ada namanya sahihul akhir, ada yang kedua namanya illah atau mu'talul akhir, ada yang ketiga namanya af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Fi'il yang sahih itu apa? Sahih itu artinya apa? Maksudnya sahih itu adalah sehat. Ya, artinya sahih di sini adalah sehat. Kalau illah atau mu'talul akhir itu artinya sakit. Makanya ada orang misalkan kita, kenapa ente nggak hadir kajian? Ma illatubah. Apa alasan? Kan begitu ya. Biasanya seperti itu. Padahal artinya ialah itu adalah sakit. Ya, kalau hamzah ya nanti kita jelaskan fiil yang 5. Jelas ya sampai sini ya. Fiil mudhari itu ditinjau dari akhir katanya terbagi menjadi 3. Ada yang sahihul akhir alias sahih, ada yang illatun muhtal akhir alias sakit, dan yang ketiga ada af'alul khamsah alias fi'il yang 5. Nah, gimana cara membedakan sahih dan sehat dan sakitnya atau sahih dan ilahnya? Ada yang pernah tahu cara membedakannya gimana? Mana yang sahih, mana yang illah, mana yang sakit, mana yang sehat? Gimana cara membedakannya? Ada yang pernah tahu? Nah, cara untuk mengetahui apakah fiil ini sehat atau sakit, maka kita harus kembali kepada kaidah. Kaidahnya apa? Bahwasanya huruf Arab itu ada 2, yang sahih dan sakit. Yang sakit tandanya apa? Sakit itu tandanya apa? Alif, waw, dan ya. Ini adalah tanda yang menunjukkan kalau fiil mudhari itu bukan sahih akhir, tetapi apa? Mu'tal akhir yang tandanya adalah alif, waw, dan ya. Ada pun ya. Fiil mudhari yang sahih berarti itu selain 3 huruf tadi. Selain alif, waw, dan ya. Contohnya apa? Tadi sudah kita berikan contoh ya. Contohnya misalkan ya yang contoh klasik aja ya. Yang tubuh. Ini sahih atau ilah atau mu'tal akhir. Kenapa? Karena diakhiri huruf ba. Gampang kan? Gampang. Sekarang saya kasih contoh misalkan yaqulu. Ini yaqulu sahih atau mu'tal akhir? Hah? Ada wawu ya. Hah? Sahih atau mu'tal akhir? Hah? Kenapa sahih itu ada wa-nya? Hah? Gimana? Karena wa di sini bukan di akhir. Yang kita bahas adalah akhir kata. Kalau membahas pertengahan dan awal kata itu konteksnya bukan di nahwu, tapi di mana? Shorof. Jelas? Saya kasih contoh lagi. Kebaca kan? Iya dong. Ini sahih atau mutal akhir? Jelas mutal akhir. Kenapa? Karena diakhiri dengan waw. Atau contoh yang kedua,
Yardo. Ini sahih atau mutal akhir? Kenapa ditandai? Dengan alif. Karena alif itu ada dua ya. Alif yang bengkok sama alif yang lurus. Alif yang istiqomah sama alif yang gak istiqomah. Ya, jelas ya. Alif lurus dan bengkok. Sekarang Yahdi. Sahih atau mutal akhir? Muhtal akhir. Kenapa? Karena diakhiri dengan ya. Ya. Nah, ini contoh terakhir saya tanya. Yang pro. Ini saya akhir atau mutal akhir? Hah? Sahih. Sahih apa mutal? Hah? Kenapa? Karena yang jadi patokan bukan alifnya, adalah hamzah. Ya, paham ya? Paham? Ada sahih akhir, ada mutal akhir. Adapun af'alul khamsah, ya. Af'alul khamsah itu bukan tersendiri, tetapi gabungan antara sahih akhir atau mutal akhir. Dengan apa? Dengan adanya penambahan. Ya, contoh misalkan kita mengambil sahih akhir adalah yang tubuh atau yang contohnya ya, yaf'alu aja. Yaf'alu. Kalau jadi af'al khamsah berarti nanti ada penambahan yang namanya, ya, penambahan di sini ada wawu dan nun, ada alif dan nun. Kalau alif dan nun ini menunjukkan apa? Musanna. Kalau wawu dan nun ini menunjukkan jamak. Ya. Ada lagi yang ketiga adalah ya dan nun. Menunjukkan apa? Mukho mukhotob. Mukhotobah, perempuan. Ya, itu menunjukkan mukhotobah. Kita memuat. Ya, af'alul khamsah itu bukan fi'il tersendiri, tetapi gabungan daripada sahih akhir dan mu'tal akhir. Cuma di sana ada tambahan wawu dan atau alif dan nun ya sebagai mustanna, atau wawu dan nun ya sebagai jama', atau ya dan nun ya sebagai apa? Mukhatabah. Mukhatabah. Di sini ya. Kalau kita menemukan, nah saya mau nanya lagi, berarti fi'il mudhari yang af'alul khamsah itu diakhiri dengan alif dan nun ya, wa dan nun, ya dan nun. Sekarang saya mau nanya, Muhammadun ya, Muhammadun. Ini termasuk af'alul khamsah atau enggak?
Muhammad termasuk af'alul khamsah atau enggak? Di sini ada wawu, di sini ada nun. Bukan. Kenapa? Kenapa? Iya, kenapa isim? Di sini ada wawu dan nun. Hah? Kemarin kita menjelaskan kan tentang huruf mudhari'ah, ya. Ingat nggak huruf mudhari'ah? Kalau fi'il mudhari' itu pasti diawali dengan huruf mudhari'ah. Siapa itu huruf mudhari'ah? Siapa kemarin tuh? Anita. Ya, Anita itu huruf mudhari'ah. Alif, nun, ya, dan ya. Berarti setiap kata kerja yang diawali dengan alif atau nun atau ya dan ta itu berarti menunjukkan fi'il mudhari. Kalau ada kalimat diakhiri dengan waw dan nun, ya, tanpa didahului dengan huruf mudhari'ah tadi, maka dia bukan fi'il, tetapi apa? Jamak mudzakkar salim. Muhammadun, ya, Muhammadin, benar. Tapi kalau kita menemukan suatu kalimat atau kata diakhiri waw dan nun dan diawali dengan huruf mudhari'ah ya ataupun ta, maka itu adalah af'alul khamsah atau fi'il yang 5. Jelas sampai sini? Ini murojaah nih, makanya saya ingat-ingat harus diulang-ulang karena pelajaran yang paling dasar itu menentukan nanti pelajaran yang lebih besar. Kita tahu rumah yang gede itu awal mulanya mah tinu batu, ya, tinu kesi, tapi jadi rumah gede. Coba kalau nggak ada batu sama kesi, jadi nggak mungkin sama. Ya, nahu juga apa? Kita pahami dari perkara yang mudah tentang isi, tentang fiil, ya, tentang huruf. Ternyata itu yang jadi pondasi nanti memudahkan kita bisa bahasa Arab. Sama dengan tadi, ya, durusul kita tahu hada itu artinya ini kita tahu. Tapi kan ada rumusnya, ya. Kapan hada itu diucapkan? Berarti harus memenuhi 3 syarat. Inilah pentingnya belajar. Ya, sekarang sama. Muhammadun ini termasuk af'alul khamsah atau enggak? Padahal ada wa'un, enggak. Tapi isim yang menjadi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak didahului huruf mudhari'ah. Beda dengan ini, gitu ya. Yang tuhun. Ini apa isim apa? Termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah jelas. Pertama apa? Ada wawu dan yang kedua ada huruf mudhari'ah itu, iya, jelas sampai sini. Abang pusing juga. Ya, kalau pusing ya sama, saya juga pusing kalau belajar, ya. Jadi af'alul khamsah itu adalah fi'il bukan tersendiri tapi gabungan antara shahihul akhir dengan mu'talul akhir atau mu'talul akhir atau salah satunya yang itu ditambahi dengan, ingat kaidahnya, alif dan nun atau wawu dan nun atau ya dan nun, ya. Kalau ini kaidahnya lagi, kalau diawali atau diakhiri dengan alif dan nun, ya, itu biasanya diawalinya boleh dengan ta atau dengan iya. Ya, kalau diakhiri dengan alif dan nun itu pasti diawali dengan ya atau
yaf'alani, taf'alani, ya kan? Dengan ya dan sama. Kalau seandainya diakhiri dengan waw dan nun, maka itu bisa dengan ta atau dengan iya. Contohnya apa? Yaf'aluna, taf'aluna. Jelas? Tapi kalau diakhiri dengan iya dan nun, itu cuma tak saja, nggak menggunakan iya. Contohnya apa? Taf'ali. Nah, ini kaidah-kaidah ini harus hafal. Paham sampai sini? Ternyata lumayan juga ya. Karena dijadwalkannya sampai tadi katanya sampai jam setengah 6 ya. Jadi cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kita betul-betul diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk bisa dipahami ya dan bisa diamalkan. Tapi sebelum ditutup saya mau nanya dulu ini. Ini baiknya nih, kan antum-antum nih yang pada belajar. Ini baiknya kita jurumiyah aja atau Rasulullah nggak usah atau dua-duanya. Ini mah kalau anak pribadi ya. Kalau anak pribadi ya bagusnya dua-duanya kalau anak supaya bisa nambah kosakata dan ngomong sekaligus belajar membaca kitab. Tapi kalau antum-antum ini gimana, sanggup apa enggak? Hah? Bukan satu jadwal, mau dipisah. Mau bisa jadi misalkan kalau Kamisnya 4, salah satu di antaranya selang-seling gitu. Seperti itu. Nggak efektif. Oh gitu. Makanya saya kan nanya sebelum ini mau di ini atau enggak. Kalau misalkan mau seperti itu silakan. Anda mengikut aja asal konsisten aja dan istiqomah belajarnya. Jangan sampai enggak istiqomah. Gimana? Mau dengan lurus logo atau enggak usah? Atau misalkan kamu lurus logo, apakah mau dipisah apa mau di seperti tadi? Hah? Dipisah? Boleh kalau mau dipisah. Kalau dipisah ya tinggal nanti ditentukan ya waktunya. Tapi ini kalau saya tadinya memang khusus Ramadan aja. Tapi nanti kalau setelah Ramadan ya kita fokus lagi ke Jurumiyah, gitu maksud saya. Tapi kalau mau dilanjut ya kan nggak masalah juga. Lanjut Jurumiyah. Oh gini, lanjut dua aja ya. Iya, berarti nanti setelah Ramadan Jurumiyah lagi. Fokus. Anak pribadi harus nanya ke jamaah. Kalau anak nggak sanggup-sanggup aja. Ah, gitu aja, sepakati. Hah? Ini suaranya baru satu nih. Suara terbanyaknya justru nggak ngejawab ini. Hah? Enggak, anak pengen sesuai dengan kemampuan sih. Jadi jangan sampai nanti anak memutuskan ternyata jamaah berat. Kalau berat nanti ya susah kita belajar. Tuh kalau ibu-ibu jurumiyah aja. Ya, ini konteksnya setelah Ramadan loh ya, jurumiyah aja. Kalau Ramadan mah ada ininya ya, biar yang lain bisa manfaat. Sudah nanti itu lumayan ya dibahas. Selanjutnya kita lihat aja perjalanan ke depannya seperti apa ya. Wallah a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Yang jelas harus istiqomah ya. Kalau nggak istiqomah, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa belajar bahasa Arab atau bisa membaca kitab. Kan tujuan kita apa? Supaya kita semuanya bisa membaca kitab, bisa berbicara bahasa Arab dan yang lainnya.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu